Nado Argawinata merasa beruntung jadi rekan Maarten Paes di Timnas Indonesia. Bisa belajar dan ambil banyak pengalaman. PSSI jawab tuduhan pemain naturalisasi punya 2 kewarganegaraan. Mereka masuk dan keluar tanah air pakai paspor Indonesia. Alhamdulillah kondisi membaik. Jordi Amat tak sabar kembali ke Timnas Indonesia. Kelas. Baru bergabung, Tom Haye langsung jadi pemain termahal di Almere City. Mes Hilgers dan Liano Reijnders segera jadi WNI. Skuad Timnas Indonesia makin dalam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Belum puas, Maarten Paes berjanji bakal tampil lebih baik kala Timnas Indonesia bertandang ke markas Bahrain dan Cina. Justin Hubner sambut baik kehadiran Mes Hilgers dan Liano Reijnders di Timnas Indonesia. Jadi motivasi imbangi Arab Saudi dan Australia, ini pesan Shin Tae-yong ke pemain Timnas Indonesia. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Nado Argawinata merasa beruntung jadi rekan Maarten Paes di Timnas Indonesia. Bisa belajar dan ambil banyak pengalaman. Nado Argawinata mengaku beruntung. Pasalnya, ia bisa satu tim dengan Maarten Paes di Timnas Indonesia. Nado dan Maarten Paes menjadi 2 dari 4 kiper Timnas Indonesia dalam 2 pertandingan putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 penjaga gawang lainnya adalah Hernando Ari Sutaryadi dan Muhammad Adi Satrio. Dari 4 kiper, Maarten Paes yang selalu menjadi pilihan utama Timnas Indonesia. Kini, Nado telah kembali ke Borneo FC. Ia siap berdiri di bawah mistar gawang Pesut Etam untuk lanjutan BRI Liga 1. Nado banyak belajar dari Paes. Maklum, Maarten Paes adalah kiper FC Dallas di Liga Amerika Serikat. Ia menghimpun total 8 penyelamatan ketika melawan Arab Saudi dan Australia. Saya rasa saya salah satu yang beruntung sebagai pemain karena bisa belajar bersama-sama dalam satu tim bersama dia, ujar Nado. Saya rasa banyak sekali. Kita saling belajar dan bisa mengambil banyak pengalaman dari dia juga. Saya rasa tidak ada salahnya kita belajar dari siapapun dan semoga bisa memberikan hasil yang positif buat saya pribadi dan buat Borneo FC. PSSI jawab tuduhan pemain naturalisasi punya 2 kewarganegaraan. Mereka masuk dan keluar tanah air pakai paspor Indonesia. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia, Peter Gonta menuduh pemain naturalisasi Timnas Indonesia tetap menyimpan paspor negara sebelumnya kendati telah menjadi warga negara Indonesia. Peter Gonta melancarkan tudingan itu karena galau Timnas Indonesia dihuni banyak pemain naturalisasi. Selain itu, ia juga mengkritisi PSSI terkait pembinaan usia dini. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga menyangkal sangkaan Peter Gonta itu. Ia menjamin pemain naturalisasi Timnas Indonesia masuk dan keluar tanah air dengan paspor Indonesia. Kita ini bingung ketika Timnas Indonesia berjuang, hasilnya baik membawa nama merah putih, semuanya bersatu, rakyatnya mendukung, bisa dilihat antusiasme rakyat juga besar karena Timnas bisa berkibar. Rasa kebangsaan juga besar, ada saja orang yang berusaha menggembosi dengan isu-isu yang kadang-kadang enggak jelas juga. Kok bisa gitu? Masih seperti itu yang terjadi. Bisa kami jelaskan. Yang pasti pemain diaspora itu mereka punya darah Indonesia, bahkan ada bapak atau ibunya itu orang Indonesia. Orang Maluku atau orang Manado asli. Kok bisa-bisanya mempertanyakan mereka dan kebangsaan mereka? Mereka sudah kita urus sesuai dengan hukum kita. Mereka mendapatkan WNI, kemudian mereka juga dibawa ke FIFA. Pindah federasi dari negara asalnya ke PSSI. Ada yang bertanya mengenai paspornya. Timnas Indonesia punya 12 pemain naturalisasi yang aktif, yaitu Maarten Paes, Calvin Verdonk, Jay Idzas, Sandy Walsh, Shaine Patinama, Justin Hubner, Ivar Jenner, Tom Haye, Nathan Chu Aon,
Rafael Struijk, Ragnar Oramangoen yang sebelumnya warga negara Belanda dan Jordi Amat Spanyol. Yang pasti ketika masuk Indonesia dia pakai paspor Indonesia, ketika keluar dari Indonesia dia juga pakai paspor Indonesia, sudahlah tidak usah buat kontroversi yang tidak benar. Kalau dibilang bahwa masalah pembinaan usia dini, hey lihat Timnas Indonesia U16. Timnas Indonesia U19 juara Piala AFF 2024. Artinya regenerasi bagus. Timnas Indonesia U23 sampai semifinal Piala Asia U23 2024 dan playoff Olimpiade Paris 2024. Artinya ini tahapan muda sampai senior ini berjalan. Tolong kita bangga dengan Timnas Indonesia. Jangan cari-cari alasan dan mengaburkan sesuatu yang sudah baik demi bangsa kita. Alhamdulillah kondisi membaik. Jordi Amat tak sabar kembali ke Timnas Indonesia. Jordi Amat harus absen membela Timnas Indonesia dalam 2 laga pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Amat diketahui mengalami cedera. Jordi Amat sangat menyesalkan kegagalannya membela Timnas Indonesia. Namun pemain berusia 32 tahun tersebut tetap merasa bangga pada perjuangan skuad Garuda. Diketahui Timnas Indonesia meraih hasil apik dalam 2 laga awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim asuhan Sintayong tersebut menahan Timnas Arab Saudi dan Timnas Australia. Saat ini Jordi Amat sedang dalam tahap pemulihan. Mantan pemain Espanyol tersebut berharap segera pulih dan bisa kembali memperkuat Timnas Indonesia. Pemulihan berjalan dengan baik, pekan ini saya mulai kembali ke lapangan bersama tim. Terima kasih untuk doa dan dukungan dari semua penggemar. Jordi Amat bisa dikatakan sudah cukup uzur. Sosok yang pernah bermain untuk Swansea City tersebut saat ini berusia 32 tahun. Meski demikian, Jordi Amat masih sangat bisa diandalkan di lini belakang Timnas Indonesia, terutama untuk memimpin para pemain belakang lain yang masih muda. Saat ini, Jordi Amat sudah memiliki 16 caps di Timnas Indonesia. Sang bek juga sudah mencetak 1 gol untuk skuad Garuda. Persaingan di skuad Timnas Indonesia terasa semakin sengit. Apalagi dengan semakin bertambahnya para pemain keturunan di lini belakang. Terbaru ada sosok Mads Hilgers yang siap untuk menjalani proses naturalisasi. Pemain muda milik FC Twente itu berposisi sebagai bek tengah. Belum lagi para pemain lain yang lebih dulu menjadi andalan di lini belakang Timnas Indonesia seperti Sandy Walsh, Justin Hubner, Jay Itzes, atau Calvin Verdonk. Kelas. Baru bergabung, Tom Haye langsung jadi pemain termahal di Almere City. Tom Haye resmi menjadi pemain anyar Almere City, Jumat 13 September 2024. Baru bergabung, gelandang Timnas Indonesia tersebut langsung menjadi pemain termahal di Almere. Tom Haye berstatus tanpa klub pada musim panas tahun ini setelah kontraknya yang berakhir pada 30 Juni 2024 tak diperpanjang SC Heerenveen. Beberapa klub pun dikaitkan dengan Tom. Namun, yang paling menarik jelas Dinamo Zagreb. Klub asal Kroasia tersebut langganan berlaga di Liga Champions termasuk musim ini. Sayangnya, kepindahan Tom Haye ke Dinamo tidak terwujud. Pemain berusia 29 tahun tersebut justru memilih untuk tetap bertahan di Liga Belanda dan kini berseragam Almere City. Almere City kini tengah bermain di Eredivisie alias Liga level tertinggi Belanda. Tom Haye akan membela klub tersebut hingga 1 musim ke depan. Gelandang berpengalaman Tom Haye datang ke Polder dengan status bebas transfer dan menandatangani kontrak di Almere City hingga musim panas mendatang, bunyi pernyataan resmi klub Jumat 13 September 2024. Almere City adalah klub ke-7 yang pernah dibela Tom Haye. Pemain yang memiliki darah Indonesia Belanda tersebut sebelumnya pernah bermain untuk AZ Alkmaar, Willem II, ADO Den Haag, Lecce, NAC Breda, dan SC Heerenveen. Bergabung dengan Almere City, Tom Haye ternyata berstatus pemain termahal. Menurut data Transfermarkt, Tom memiliki nilai jual yang mencapai angka 3 juta euro atau setara dengan 51 miliar rupiah. Di urutan kedua menjadi milik penyerang Almere City, Baptiste Guillaume.
Bahkan nilai jual Baptiste versi Transfermarkt kurang dari separuhnya banderol Tom Haye, yakni 1,2 juta euro 20 miliar rupiah. Bersama Almer City, Tom diprediksi bakal menjadi andalan di lini tengah. Dia pun diharapkan bisa mendongkrak performa Almer yang saat ini terdampar di urutan ke-17 klasemen Eredivisie dengan nilai 1. Mads Hilgers dan Liano Reijnders segera jadi WNI. Skuad timnas Indonesia makin dalam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan kembali berlaga di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2024. Tim berjulukan Garuda itu bakal menjalani 2 laga away yang cukup berat. Pasukan Sintayong dijadwalkan bertandang ke markas Timnas Bahrain di Bahrain National Stadium 10 Oktober 2024. Setelah itu bersua Timnas Cina di Qingdao Youth Football Stadium 15 Oktober 2024. Timnas Indonesia sudah merampungkan 2 pertandingan grup F putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi dan Australia. Dari laga itu, Garuda berhasil mengamankan 2 poin berharga setelah menahan imbang lawan-lawannya. Pelatih sekaligus pengamat sepak bola nasional, Erwan Hendarwanto menyebut hasil imbang 1-1 kontra Arab Saudi dan 0-0 versus Australia menjadi modal bagus sebelum timnas Indonesia melakoni 2 laga tandang. Skuad Garuda memang gagal memetik kemenangan, tetapi berhasil mengimbangi lawan yang secara peringkat dan pengalaman jauh di atas timnas Indonesia tentu bukanlah hal yang mudah. Erwan Hendarwanto mengakui hal itu. Dalam 2 laga itu pula, timnas Indonesia lebih banyak tertekan dan kalah dalam penguasaan bola maupun peluang tembakan ke arah gawang. Namun mereka bisa sekuat tenaga menahan gempuran bergelombang dari sang lawan. Skema counter-attack tidak bisa dilakukan karena mudah kehilangan bola saat melawan Australia. Tetapi penampilan cemerlang Maarten Paes dan semua pemain belakang bisa meredam agresivitas lawan. Begitu juga saat melawan Arab Saudi, Maarten Paes bermain sangat luar biasa dan kinerja lini belakang patut diapresiasi. Ya, semoga timnas Indonesia bisa konsisten dan pekerjaan rumah untuk sektor depan bisa segera diselesaikan jelang laga away bulan depan. Sementara di sisi lain, timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan amunisi baru dalam waktu dekat. Saat ini PSSI tengah ngebut memproses 2 pemain keturunan untuk memperkuat skuad Garuda. Mereka adalah Mads Hilgers dan Liano Reijnders. Proses naturalisasi kedua pemain berdarah Indonesia Belanda itu dikabarkan bakal segera rampung. Hal itu dipastikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Jaifudian yang menyebut sidang naturalisasi Mads Hilgers dan Liano Reijnders akan digelar pada Selasa 17 September 2024. Apabila berjalan sesuai rencana, Mads Hilgers dan Liano Reijnders berpeluang besar tampil ketika Garuda menghadapi Bahrain dan Cina mendatang. Kehadiran keduanya tentu akan berdampak positif bagi tim Merah Putih. Semoga saja proses naturalisasi 2 pemain tambahan bisa berjalan dengan cepat supaya bisa menambah kedalaman skuad untuk menghadapi laga-laga berat yang lainnya. Belum puas, Maarten Paes berjanji bakal tampil lebih baik kala timnas Indonesia bertandang ke markas Bahrain dan Cina. Penjaga gawang timnas Indonesia, Maarten Paes, angkat bicara usai terpilih sebagai man of the match laga kedua lawan Australia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Maarten Paes sukses mencatatkan 5 penyelamatan pada laga lawan Australia. Aksi kiper FC Dallas tersebut sukses mengamankan poin kedua timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Atmosfer di sini sangat luar biasa, ujar Maarten Paes. Merinding rasanya tampil di sini selama 90 menit. Saya ingin atmosfer seperti ini dan laga ini berjalan sulit. Mereka mendapatkan banyak peluang, beruntung laga berakhir 0-0. Jadi itu bagus buat kami dan ketika saya lihat di FIFA ranking, kami memiliki perbedaan 100 strip dari lawan. Jadi hasil ini sangat bagus buat negara ini. Maarten Paes puas dengan hasil imbang lawan 2 tim raksasa Asia. Penjaga gawang kelahiran Nijmegen tersebut ingin melanjutkan tren bagus pada laga-laga selanjutnya.
Sangat bagus. Tetapi yang saya tekankan adalah bahwa ini kerja kolektif, kerja satu tim, ujar Paes. Saya pikir kami punya kesempatan untuk menang. Kami mendapatkan beberapa peluang, saya harap tim kami tadi bisa mencetak gol. Tetapi 0-0 adalah hasil yang bagus dan hasil seri lawan dua tim besar adalah hasil yang sangat bagus dalam sejarah kualifikasi Piala Dunia. Jadi, mari kita lanjutkan tren ini lanjutnya. Meski sudah berhasil mengamankan dua hasil imbang, Maarten Paes sudah ancang-ancang untuk dua laga bulan Oktober 2024. Paes fokus untuk menjaga performa tim selama di Liga Amerika Serikat. Dirinya berharap timnas Indonesia tetap kompak sampai bulan depan. Maarten Paes berharap timnas Indonesia bisa menang atas Bahrain dan Cina. Mungkin kami fokus terlebih dahulu untuk terbang ke Amerika Serikat dan kami harus fokus menatap Bahrain untuk laga bulan Oktober, ujar Paes. Jadi, saya pikir kami akan tetap kompak bulan depan. Pada laga bulan Oktober nanti, kami yakin bisa meraih hasil lebih baik. Justin Hubner sambut baik kehadiran Mads Hilgers dan Liano Reijnders di Timnas Indonesia. Baik Timnas Indonesia, Justin Hubner menyambut dengan baik kehadiran dua calon pemain Garuda yakni Mads Hilgers dan Liano Reijnders. Menurut Justin Hubner, kehadiran kedua pemain itu akan menambah kuat Timnas Indonesia. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sudah melakukan pertemuan dengan Liano Reijnders dan Mads Hilgers di Jakarta pada pekan lalu. Pertemuan itu untuk membahas proses naturalisasi kedua pemain asal Belanda berdarah Indonesia tersebut. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong sebelumnya sudah membidik Mads Hilgers sejak 2021. Saat itu Mads Hilgers masih fokus bersama FC Twente dan berharap bisa membela Timnas Belanda. Mads Hilgers memang sempat dipanggil untuk membela Timnas U21 Belanda pada 2022. Setelah itu sampai sekarang namanya tidak dipanggil lagi. Pemain berposisi bek itu pun memutuskan untuk membela Timnas Indonesia. Mads Hilgers kini berusia 23 tahun dan masih memperkuat FC Twente. Kehadiran Mads Hilgers akan menambah kuat lini belakang Timnas Indonesia. Sebelumnya lini belakang Timnas Indonesia sudah diisi oleh Jay Itzes, Justin Hubner, Jordi Amat, Elkan Bagot, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Wahyu Prasetyo. Belum lagi ada Calvin Verdonk, Nathan Chu Aon, dan Sandy Walsh yang juga bisa bermain di posisi bek tengah. Sementara untuk Liano Reijnders, pemain tersebut bermain di posisi gelandang. Kehadiran adik kandung gelandang AC Milan Tijani Reijnders itu bisa semakin menambah solid lini tengah Timnas Indonesia. Di lini tengah Timnas Indonesia diisi oleh Nathan Chu Aon, Ivar Jenner, Tom Haye, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, dan Egy Maulana Fikri. Menurut saya, mereka adalah pemain yang bagus untuk tim, kata Justin Hubner. Proses naturalisasi Liano Reijnders dan Mads Hilgers sudah dilakukan. Berkas dokumen itu juga sudah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kini berkas sudah berada di DPR. Kabarnya pekan depan DPR akan membahas berkas tersebut supaya bisa langsung melakukan pengambilan sumpah. Diupayakan agar kedua pemain itu bisa membela Timnas Indonesia saat melawan Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober 2024. Kedua laga itu merupakan pertandingan ketiga dan keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya Timnas Indonesia sudah menjalani dua pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia. Hasilnya Timnas Indonesia mendapatkan 2 poin dari hasil imbang 1-1 lawan Arab Saudi dan seri 0-0 berjumpa Australia. Saya yakin kami bisa semakin berkembang dari sini, kata Justin Hubner. Jadi motivasi imbangi Arab Saudi dan Australia, ini pesan Shin Tae-yong ke pemain Timnas Indonesia. Timnas Indonesia mengawali perjalanan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan cukup meyakinkan. Skuad asuhan Shin Tae-yong itu mampu meraup 2 poin krusial dari 2 pertandingan pertama di grup C. 1 poin itu diraih berkat hasil imbang 1-1 melawan tuan rumah Arab Saudi pada Kamis 5 September 2024.
Sedangkan 1 poin lainnya diperoleh kala menahan imbang Australia 0-0 di Jakarta pada Selasa 10 September 2024. Raihan 2 poin membuat skuad Garuda berada di posisi keempat klasemen grup C di bawah Jepang, Arab Saudi, dan Bahrain. Selesai mengimbangi Arab Saudi dan Australia, Shin Tae-yong mengaku hasil yang diraih timnya lebih baik dari rencana. Sejujurnya hasilnya lebih baik dari yang direncanakan. Begitulah menurut saya, kata Shin Tae-yong. Lebih lanjut, Shin Tae-yong mengungkap pesan dirinya kepada para pemain sebelum laga kontra Arab Saudi dan Australia. Shin Tae-yong mengatakan bahwa ia menanamkan pemikiran bahwa ranking FIFA hanyalah angka kepada para pemain. Selain itu, Shin Tae-yong memotivasi para pemainnya dengan mengatakan tim lawan lebih gugup dan tidak sabar. Oleh karena itu, para pemain hanya perlu bermain dengan tenang dan memanfaatkan rasa gugup lawan. Akhir-akhir ini, saya telah memberitahu para pemain bahwa peringkat FIFA hanyalah angka. Kami berada di posisi di mana kami hanya bisa naik. Kami tidak terburu-buru. Saat tim lawan bermain melawan kami, mereka cenderung menjadi lebih gugup dan tidak sabar. Jadi kami hanya perlu tetap tenang, memanfaatkannya, dan mempersiapkan diri dengan matang. Saya sering membicarakan hal-hal seperti ini untuk memotivasi para pemain, kata Shin Tae-yong. Timnas Indonesia akan melakoni matchday ketiga dan keempat grup C pada Oktober mendatang. Tim Merah Putih bakal bertandang ke markas Bahrain di Rifah sebelum melawat ke Qingdao di Cina. Di atas kertas, pertemuan melawan Bahrain dan Cina menjadi laga yang paling mungkin dimenangi Indonesia. Namun bagaimanapun juga memetik poin penuh di kandang lawan bukan merupakan pekerjaan mudah. Kabar baiknya Indonesia bisa semakin kuat dengan bergabungnya Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Kedua pemain keturunan Belanda itu kini tengah menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia.